Saya Pendeta Henry Tandianta MBS ya. Judulnya begini, Gereja Nasrani sengaja bikin janda untuk selingkuh. Gereja-gereja Nasrani ya GBI. GBI itu apa Pak? GBI. Ya, GBOI apa GBI? Ya, GBI ya. Sekarang kan sedang ribut itu antara sinodenya Saifuddin Ibrahim dengan sinodenya mantan mentor saya JT ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Sebarkan berita channel-channel Islam baik lewat FB, WA, IG dan lain sebagainya. Insya Allah berita kebenaran akan menguasai dunia media sosial dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan share. Saya mau kasih kesaksian ya. Gereja-gereja begituan ini sengaja bikin janda untuk diselingkuhi. Pendeta pengumpul janda imut, hancur lebur, Pendeta Hendritan membuka borok. Demikian judul video kali ini. Tentu saja jandanya masih imut ya. Tidak mungkin kalau nggak imut ya. Kalau janda, Pak, tapi kan ada juga yang janda ditinggal mati. Ya, itu kalau jandanya udah tua ya. Video kali ini bukan bertujuan untuk membongkar aib saudara kita non-muslim. Namun ini sebagai respon karena banyak atau ada beberapa pemimpin agama lain yang suka mengolok-olok tentang poligami di dalam Islam. Namun ternyata terkuak juga apa yang sebenarnya terjadi di sekitarnya. Dan itu jauh lebih berbahaya jika hal itu menjadi panutan umat. Mayoritas kalau janda masih imut itu pasti cerai hidup. Kenapa sengaja, Pak? Aku udah pernah ngingetin ya toh. Kejujuran Pendeta Hendritan perlu diacungi jempol. Dia mengatakan bahwa banyak dari pendeta-pendeta itu ternyata melakukan perbuatan perselingkuhan, bahkan dengan jemaatnya sendiri. Perselingkuhan dilakukan dengan janda-janda yang masih muda, tentunya yang cantik. Dan Hendritan mengistilahkan dengan janda imut. Ya, Pak Pendeta. Kenapa Bapak Pendeta memberkati, aku memberkati pernikahan kalian dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nanti boleh cerai loh Pak Pendeta. Saya tuh ngingetin ada. Ya dulu kan saya lama di gereja-gereja yang sama dengan gerejanya kayak punya apa sinodenya Saifuddin Ibrahim itu. Pendeta ini bahkan secara jelas mengatakan oknum dari sinode gereja tersebut. Mereka sengaja memberkati pernikahan itu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sedangkan Matius 19 ayat 6, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Semua tahu Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukan Allah. Itu Allah-Allahan, itu Allah yang bukan-bukan. Jadi sengaja mereka memberkati pernikahan itu, biarin aja nanti kapan-kapan cerai. Makanya di gereja-gereja kayak ini perceraian melulu. Lalu itu dijadikan sarana untuk objek perselingkuhan. Saya mengatakan 90% deh ya. Ya, pendeta-pendeta di gereja Nasrani itu selingkuh semua. Kita sering melihat dalam tayangan bahwa sebagian pendeta sering mengolok-olok dari ajaran Islam tentang poligami. Di dalam Islam, berpoligami bisa sampai 4. Namun demikian ini bukan kewajiban, tetapi ini sebagai solusi. Dan secara jelas ajaran Islam menganjurkan untuk menikahi satu wanita. Satu-satunya kitab suci yang memuat anjuran secara terang-terangan untuk hanya menikah satu wanita hanya di dalam Al-Quran. Terjemahan Quran Surat An-Nisa ayat 3. Bila kalian khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim perempuan, maka nikahilah dari perempuan-perempuan yang kalian sukai, 2, 3, atau 4. Lalu bila kalian khawatir tidak adil dalam memberi nafkah dan membagi hari di antara mereka, maka nikahilah satu orang perempuan saja, atau nikahilah budak perempuan yang kalian miliki. Yang demikian itu lebih dekat pada tidak berbuat aniaya. 90% ya selingkuh semua dengan berbagai kategori. Anda yang hari ini mungkin nggak nyangka kalau saya bongkar ya. Kalau saya bongkar, saya juga ada tuh. Pendeta menurut kategori Anda ini pasti ini pendeta besar ini. Ya nggak jauh-jauh dari MK siapa? Dari Saifuddin Ibrahim, nggak jauh-jauh. Itu juga pernah mau dilaporkan polisi gara-gara apa? Selingkuh. Selingkuhnya sama siapa? Nggak jauh-jauh, sama adik ipar. Ayo.
Menurut pendeta Henry Tan, bahkan ada pendeta yang sangat terkenal dari sinode tertentu yang hampir dilaporkan polisi karena kasus selingkuhannya dengan adik ipar. Jelas, modus perselingkuhan pendeta ini bukan suatu yang benar, apalagi syah secara agama, tetapi kejadian ini adalah perzinahan. Ini pendeta besar ini. Ya nggak jauh-jauh dari dari Saifuddin Ibrahim, nggak jauh-jauh. Itu juga pernah mau dilaporkan polisi gara-gara apa? Selingkuhnya sama siapa? Nggak jauh-jauh, sama adik ipar. Ayo, adik iparnya janda. Kenapa kakak iparnya pendeta kok adik iparnya bisa janda? Ya karena diberkati dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan tentu saja semua ajaran agama apapun melarang perzinahan, termasuk di dalam Islam. Hukumnya haram, bahkan sangat diharamkan. Sehingga Matius 19 ayat 6, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, kagak berlaku itu. Udah diingetin, Pak Pendeta, kalau pemberkatan itu aku memberkati pernikahan ini antara A dengan B dalam nama Yesus Kristus. Harus begitu, Pak. Ya, itu baru dipersatukan Allah, sebab Allahnya orang Kristen itu Yesus Kristus. Lah kalau Bapa, Anak, Roh Kudus kan bukan Allah. Mereka tetap ngotot memberkati pernikahan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Giliran ada sedikit pertentangan dalam rumah tangga, cerai. Akhirnya apa? Banyak janda di gereja Nasrani, tak kasih tahu ya. 90% pendeta-pendeta di Nasrani itu selingkuh semua dengan berbagai tingkat selingkuhannya ya. Jika pemimpin suatu agama memberikan contoh yang tidak sesuai dengan ajarannya, melakukan perzinahan, bagaimana nanti perilaku umatnya? Ada yang, wah sudahlah. Ya, Anda tahu semua toh, ya. Dan caranya halus lagi. Yang janda itu disuruh jadi worship, suruh jadi singer aja di belakang, worship leader, suruh mimpin lagu pujian di belakang gitu. Ya, sehingga selingkuhnya selingkuh kayak rohani banget gitu. Sekarang mari kita simpulkan memakai akal sehat, membuat ikatan resmi perkawinan atau tetap membiarkan perzinahan merajalela. Ikutilah ajaran yang masuk akal, saudaraku. Apa? Melakukan bahasa roh. Tahu nggak bahasa roh itu? Ngegeledak. Wah, itu kesempatannya pendeta itu. Kalau ngegeledak itu di Pak yang nanti kalau ngegeledak kan yang kalau dia mau jatuh yang itu kan pendeta apa orang-orang perempuan. Ya, begitu. Itu kalau itu ya, tapi ya banyak juga yang laki-laki yang seperti itu ya. Ya, dulu sarananya salah satunya bahasa roh. Bahasa roh itu terus dijamah terima ya makanya saya kan pernah membuat tayangan raba-raba ya. Sikara lama raba. Makin diraba makin terasa gitu kan ya. Ya lama-lama makin terasa gitu kan ya. Ya memang begitu raba-raba kayak begitu ya. 90% selingkuh ya, betul. Saya sudah tahu lama itu ya. Dengan berbagai tingkat perselingkuhan di gereja-gereja Nasrani atau kelompok-kelompok karismatik ya. Karena memang dia sudah dikasih tahu kalau pemberkatan pernikahan itu dalam nama Yesus, sehingga Matius 19 ayat 6 berlaku. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nanti menceraikannya lewat kematian, itu wewenangnya Allah. Ya, saya ulang, mestinya pemberkatan pernikahan itu, aku memberkati pernikahan dalam nama Yesus Kristus. Tok, supaya itu kan dipersatukan Allah. Allah itu kan Yesus Kristus. Supaya nanti wewenangnya itu Allah, diceraikan oleh Allah lewat kematian nanti di usia tua ya. Tetapi ini sengaja oleh gereja-gereja Nasrani, kelompok karismatik ya, sinodenya Saifuddin Ibrahim ini sengaja memberkati pernikahan. Aku memberkati engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Udah diingetin, Pak, itu bukan Allah, itu cuman Allah-Allahan, Allah yang bukan-bukan. Biarin Pak Pendeta HTD. Jadi kan kalau kemungkinan nanti dia bisa cerai. Demikianlah video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.